Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Nur Hidayah. Di sini saya akan menunjukkan langkah-langkah cara uji regressi linier berganda. Di sini saya sudah mempunyai kasusnya. Langsung saja kita ke kasusnya, yaitu kasusnya seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara rata-rata nilai ujian nasional UNAS atau SMA, skor UMPT, dan nilai tes potensi akademik atau TPA dengan nilai indeks prestasi IP sementara pertama mahasiswa di suatu perguruan tinggi. Untuk itu dilakukan penelitian untuk menguji apakah ada hubungan antara rata-rata nilai ujian nasional UNAS SMA, skor UMPT, dan nilai tes potensi akademik atau TPA dengan nilai indeks prestasi atau IP semester pertama mahasiswa di suatu perguruan tinggi berdasarkan sampel 30 subjek yang diambil secara random. Diperoleh data sebagai berikut. Ujian di sini datanya nilai ujian nasional atau UNAS, skor UMPT, nilai tes potensi akademik TPA, dan nilai IP semester pertama. Di sini ada UNAS, UMPT, TPA itu termasuk variabel X atau variabel bebas atau independen. Yang selanjutnya itu IP atau variabel Z. Itu termasuk variabel terkait atau dependen. Di sini saya sudah masukkan data tadi ke SPSS. Langsung saja kita lakukan langkah-langkahnya, yaitu yang langkah pertama kita klik analyze, cari ke analyze, kita cari yang regression, kemudian klik linear. Di sini ada dependent, ada independent. Yang independent kita masukkan yang IP atau variabel Z terkait. Yang independen kita masukkan UNAS, UMPT, dan TPA karena termasuk variabel X atau variabel bebas. Kemudian klik OK. Maka hasil output akan seperti ini. Kemudian saya akan memasukkan langkah-langkah hasil saya ke dalam PPT. Yang pertama yaitu analisis hasil pengolahan data, persamaan regresi yang diperoleh IP 0,791 min 0,061 untuk UNAS, min 0,010 untuk UMPT, ditambah 0,010 untuk TPA dan plus E. Konstanta 0,791 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan, maka rata-rata IP mahasiswa sebesar 0,791. Apakah termasuk signifikan persamaan di atas? Mari kita lanjutkan. Untuk uji F atau uji serentak. Untuk H0 beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan beta 4, artinya tidak ada pengaruh secara serentak variabel X terhadap variabel Z. Untuk H1 beta 1 tidak sama dengan beta 2, tidak sama dengan beta 3, dan tidak sama dengan beta 4. Artinya ada pengaruh secara serempak variabel X terhadap variabel Z. Karena nilai signifikan kurang dari alfa atau 0,041 kurang dari 0,05, maka tolak H0. Sehingga model regressi dapat digunakan untuk memprediksi IP atau Z.
atau TPA, UNAS, dan UMPT secara bersama-sama berpengaruh terhadap IP. Yang selanjutnya, untuk uji T atau uji parsial. Untuk variabel X1, H0, beta 1 sama dengan 0. Artinya, tidak ada pengaruh antara variabel X1 terhadap variabel Z. H1 beta 1 tidak sama dengan 0, artinya berpengaruh antara variabel X1 terhadap variabel Y. Untuk variabel yang lain betanya yaitu menyesuaikan. Untuk variabel UNAS nilai signifikan 0,564 lebih dari 0,05, maka keputusan alfa sama dengan 5% terima H0, artinya tidak berpengaruh. Untuk UMPT nilai signifikannya 0,392, keputusan alfa sama dengan 5%, maka terima H0, artinya tidak berpengaruh. Untuk TPA signifikannya 0,006, keputusan alfa 5%, tolak H0, artinya berpengaruh. Selanjutnya untuk model summary, analisis hasil pengolahan data, yaitu koefisien determinasi R2 atau R2 nilainya 0,268, artinya kemampuan model dalam menerangkan variabel Z adalah sebesar 26,8%. Adjusted R2 sebesar 0,184, artinya 18,4%. Variasi IP dapat dijelaskan oleh variasi ketiga variabel independen, sedangkan sisanya 100% dikurangi 18,4% sama dengan 81,6%. Dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model. Untuk yang standar error of estimate atau SII sebesar 0,4554, makin kecil nilai SII akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel Z. Sedangkan korelasi R nilainya 0,518, berarti kesimpulannya hubungan antara variabel X dengan variabel Z dapat dikatakan hubungan yang lemah karena nilainya tidak mendekati 1. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.